Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita mau beribadah online. Bapa di surga, kami bersyukur sepanjang hari ini kami mau beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau berkati ibadah kami, lindungin kami, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah hari ini kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, semua dalam penyertaan Tuhan. Kita bersyukur kita masih ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah-Nya. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan roh, jiwa dan tubuh kita untuk kita datang memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau memuji menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus, ketika kami datang memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus, lawatan-Mu terjadi ya Tuhan Yesus. Yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah pasti dikuatkan, yang terikat dosa pasti dibebaskan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji menyembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia yang bertahta di atas pujian, Dia yang bersemayam di atas pujian umat-Nya. Hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk lebih dalam. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu.
hatimu, angkat panji. Ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu. Kau raja di atas segala raja, raja segala raja. Ku tinggikan namamu Yesus. Kami angkat tinggi panjimu Tuhan. Ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu. Raja segala raja, ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panjimu, ku bersujud dan menyembahmu. Raja segala raja, Kau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari kita angkat pujian kita. Layak dipuji, kita tepuk tangan atas kepala kita. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Beri sorak-sorai buat raja kita. Haleluya, haleluya. Saat umatmu bersatu mengangkat pujian di hadapanmu, kami percaya ya Tuhan, belenggu dosa dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yang terima mujizat, beri tepuk tangan lebih meriah lagi buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Dia yang bertata di atas pujian umatnya. Haleluya. Dialah pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama di atas kepala kita. Haleluya. Pelukis cakrawala merangkai jagat
sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Di sorga. Haleluya. Dialah pemilik kehidupan kita, yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup membelenggu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Di sorga. Datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Di sorga. Datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Is our God. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan janji-Mu ya Tuhan Yesus. Walaupun kadangkala kami tidak mengerti Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa rancangan-Mu indah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalam
Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tema firman Tuhan pada hari ini bertemakan kelahiran Yesus membawa kembali hubungan dengan Allah. Teks firman Tuhannya terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Tema firman Tuhan ini, haleluya, adalah tema yang biasa. Tetapi pada waktu saya bawa tema ini di dalam doa, saya sangat diberkati, sehingga tema ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan kita Yesus Kristus juga adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Untuk membahas khotbah hari ini, kita harus flashback atau kembali ke awal zaman. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi ada firman Tuhan yang akan kita baca dari Kejadian 1 ayat yang ke-26. Haleluya. Sampai dengan 28. Haleluya. Kisah tentang penciptaan manusia pertama, tentang manusia pertama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu Allah menciptakan kita manusia itu diciptakan Allah sempurna adanya. Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya. Ya, hubungan dengan ciptaannya awalnya harmonis, intim dan indah. Haleluya. Allah punya rencana yang indah atas keluarga. Allah membuat Taman Eden. Ia menumbuhkan pohon-pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Haleluya. Iya. Dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Haleluya. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 yang ke-16 ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Haleluya. Puji nama Tuhan.
Jadi begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Haleluya. Tetapi akhirnya Hawa terjatuh ke dalam dosa. Haleluya. Dalam Kejadian 3 ayat 16. Enggak ada. Oh, ada juga. Haleluya. Firman Tuhan kepada perempuan itu, susah payahmu pada waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Puji Tuhan. Jadi haleluya. Ada hal yang dilakukan yang tidak boleh dilakukan oleh Hawa, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa dan putus hubungan dengan Allah. Dan atas dosa, saudara, itu ada kutuk atas dosa. Ular, ya setan yang menyamar menjadi ular dan kemudian membujuk Hawa untuk makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, kemudian haleluya, manusia jatuh dalam dosa. Manusia diusir dari Taman Eden. Kemudian hubungan Allah dengan manusia terputus, tertutup. Haleluya. Kemudian terjadilah dosa kepada manusia pertama, nenek moyang kita Adam dan Hawa. Haleluya. Sehingga sejak itu hubungan manusia dengan Tuhan diputus. Manusia diusir dari Taman Eden. Haleluya. Akhirnya ya diperlukan seorang juru selamat. Nantinya Tuhan Yesus akan akan lahir ke dalam dunia untuk menebus dosa kita semua. Sudah manusia jatuh ke dalam dosa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Puji nama Tuhan. Dan sejak itu, saudara, ya, manusia hidup dalam kutuk. Laki-laki terkutuk untuk mencari makan, wanita terkutuk, haleluya, karena harus melahirkan dengan kesakitan. Inilah yang terjadi. Haleluya. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan kita yang kita baca tadi, 1 Yohanes 4 ayat yang 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Haleluya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi betul-betul saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ya, puji Tuhan. Upah dosa kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa itu maut, binasa, neraka. Ya. Namun walaupun ada kutuk, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Ya, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ya, Yohanes 13 ayat Yohanes 3 ayat 16. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya kita udah ada di bulan Desember hari ini. Haleluya. Dan Desember biasa dirayakan oleh banyak orang tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, hari Natal. Puji nama Tuhan. Di hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, ada 4 peristiwa yang terjadi pada waktu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, yang mengajarkan kepada kita hal-hal yang harus dilakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu 2000 tahun yang lalu, tiap gembala yang ada di padang di Efrata menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai bayi yang lahir dalam kandang binatang. Ya. Pada waktu itu menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama. Sekarang kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Peristiwa pertama, para gembala. Ada 4 peristiwa. Peristiwa pertama, gembala di padang Efrata, Lukas 2 ayat 10-12. Itu, haleluya, ketaatan gembala. Kemudian gembala, haleluya, pergi ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Peristiwa yang kedua, para malaikat dan bala tentara surgawi mengadakan doa pujian penyembahan, sehingga ada, haleluya, pujian penyembahan yang luar biasa pada waktu kelahiran Allah menjadi manusia pada waktu itu. Ini yang kedua. Yang peristiwa yang ketiga, haleluya, orang Majus. Mereka datang sujud menyembah Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Matius 2 ayat 11 bagian A. Peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang keempat, hadiah orang Majus. Iya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Haleluya. Emas, kemenyan, dan mur. Haleluya. Arti rohani dari emas bicara tentang kekudusan, tentang kemurnian. Kita harus menjaga roh, jiwa, dan tubuh kita supaya tak bercacat celah, kudus menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Persiapan ini harus ada juga dalam hidup kita, saudara. Puji Tuhan. Emas juga berbicara tentang kekayaan, kesuksesan, kekuasaan, yang mana semua ini, haleluya, dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Emas berbicara tentang bukti kasih. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Haleluya. Yang nomor 2 yang dipersembahkan oleh orang Majus ini, yaitu kemenyan. Kemenyan berbicara tentang korban. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Itu ibadah kita yang sejati. Berbicara tentang korban, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu hidup sesuai dengan firman-Nya. Haleluya. Poin yang ketiga yang dibawa oleh orang Majus adalah mur, yang rasanya pahit. Ini jangan simpan akar pahit.
Kalau ada akar pahit, kemarahan, kebencian, segera bereskan. Haleluya di hadapan Tuhan. Mur, berbicara soal pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita, harus dikembalikan kepada Dia, bukan untuk diri sendiri. Popularitas, kekayaan, kepentingan lain, tetapi semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. ...20.000 tahun yang lalu, bukan 20.000, 2.000 tahun yang lalu, ya, 2.000 tahun lebih yang lalu, Tuhan Yesus Kristus telah lahir ke dalam dunia sebagai seorang bayi, tetapi hari ini Dia datang, haleluya, di tempat ini sebagai Tuhan Yesus Kristus yang sudah memulihkan hubungannya dengan kita. Haleluya. Dulu kita putus hubungan dengan Tuhan, tidak lagi punya, haleluya, komunikasi, tidak lagi harmonis. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus Kristus dilahirkan di dunia, kita menerima keselamatan dari Tuhan. Maka haleluya, pada waktu kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka dosa kita diampuni dan hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, sehingga sekarang hubungan kita sudah menjadi indah dengan Tuhan. Ada komunikasi yang bisa terjadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia sangat baik dan betul-betul karena Dia yang lebih dulu mengasihi kita, sehingga pada hari ini kita sudah menjadi, haleluya, manusia, haleluya, yang disayang Tuhan. Hubungan kita sudah dipulihkan. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang hubungannya dengan Allah sudah atau telah dipulihkan? Biarlah kiranya kita bersyukur hari-hari ini, karena kasih sayang Tuhan Yesus Kristus luar biasa bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Berapa banyak di antara saudara dan saya yang telah Tuhan pulihkan hubungan Tuhan dengan kita. Mari kita bersyukur untuk itu, kita pelihara, haleluya, supaya Tuhan tetap mengasihi kita, dan kita akan menantikan Dia untuk kedatangan yang kedua, sehingga kita semua bisa memiliki hubungan yang lebih manis lagi dengan Tuhan. Haleluya. Pertanyaan, sudahkah saudara kita bisa berdoa hari-hari ini dengan Tuhan? Haleluya, dengan doa dua arah, two-way communication dengan Allah. Hari-hari ini Tuhan rindu saudara, bukan sekedar kita berdoa meminta segala sesuatu kepada Tuhan, tetapi Tuhan rindu kita punya hubungan yang manis dengan Dia. Dengan hubungan yang manis dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan cara Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita buka hati kita. Kita minta, kita undang Tuhan Yesus Kristus untuk masuk dalam hati dan hidup kita. Kita minta pemulihan hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus lebih indah lagi. Haleluya. Mari saudara kita satu di dalam doa. Kita doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah lahir ke dalam dunia ini. Engkau sudah memberikan hidupmu bagi kami semua. Engkau rela mati supaya kami beroleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau menggunakan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Marilah masuk dalam hati dan hidup kami. Jadilah Engkau Allah, jadilah Engkau Tuhan, jadilah Engkau Juru Selamat bagi kami. Biarlah kiranya, haleluya, sekarang dan sampai selama-lamanya, hubungan kami dengan Engkau dipulihkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami juga bersyukur buat firman-Mu yang berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terima kasih Bapa, selain keselamatan kekal yang pasti akan kami terima saatnya nanti, tapi kami bersyukur selama di dunia ini Engkau menjanjikan berkat yang luar biasa bagi kami.
Terima kasih segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, kasih sayang-Mu terus Kau nyatakan berlimpah-limpah dan ajar kami mengasihi Engkau lebih dari segala perkara apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita melakukannya, kita permuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kalau kita masih punya ganjalan di hati, masih ada akar pahit kemarahan kebencian yang tersimpan di hati kami, mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita minta ampun kalau masih punya dosa yang masih belum kita bereskan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, siapakah kami ini? Kami yang seharusnya mati karena upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan Yesus yang datang ke dunia menggantikan saudara dan saya. Ya Bapa, terima kasih Engkau begitu baik, amat sangat baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Perjamuan kudus adalah satu sakramen, artinya satu tanda dari yang suci yang menyalurkan berkat anugerah Tuhan bagi mereka yang percaya. Kalau saudara percaya dan makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, saudara akan diberkati. Namun Tuhan menghendaki kita makan minum dengan cara yang benar. Haleluya. Kata kita tadi, kita sudah minta ampun kepada Tuhan, Tuhan sudah mengampuni kita, hidup kita sudah dijadikan putih kembali bagaikan salju, sehingga haleluya, karena itu Tuhan layakkan supaya setiap anak-anak-Mu yang haleluya ikut serta dalam perjamuan kudus pada saat ini, biarlah kiranya Tuhan Engkau melayakkan semua para jemaat-Mu untuk makan minum perjamuan kudus. Terima kasih Engkau baik, haleluya. Perjamuan kudus hanya untuk mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang belum 12 tahun jangan makan minum perjamuan ini. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah-rumah, persiapkan anggur, barangkali air teh atau sirup yang sudah dipersiapkan sebagai pengganti roti dan anggur yang biasa. Haleluya. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada waktu Dia diserahkan mengambil roti. Saudara-saudaraku yang dikasihi itu, mari kita angkat haleluya roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan setelah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat berkat perjamuan kudus yang boleh kami dapatkan pada saat ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati anak-Mu dengan cara yang luar biasa.
Setiap pribadi yang sudah makan minum, haleluya, perjamuan kudus pada saat ini diberkati berlimpah-limpah dengan cara Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa bagi kami. Kami bersyukur hari ini hubungan kami dengan Engkau sudah dipulihkan, hubungan kami dengan sesama sudah dipulihkan. Haleluya, Engkau sudah memberkati kami kekuatan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Dalam nama Yesus Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pak Lukas untuk kebenaran firman-Nya dan perjamuan kudus. Ini saatnya kita akan memberikan persembahan dimanapun Bapak Ibu Saudara. Yuk kita memberikan persembahan sama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari, sepanjang hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Dan ini saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan, berkati anak-anak-Mu di mana mereka berada. Dan biarlah persembahan ini untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ku puji haleluya, haleluya.
berdoa buat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami, berikan pengertian, hikmat, wawasan yang lebih luas ya Tuhan. Makasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu sekali lagi. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Pak Lukas Karsono, pakai hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dimanapun dia melayani Engkau, mari raya Tuhan, urapi dia. Di saat-saat ini Tuhan, tolong dia, berikan dia kekuatan, kesehatan, dan jagain dia seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami yang ada di Jakarta, Pak Niko Nyoto Raharjo, Tuhan Engkau berkati. Pak Rusli yang ada di Bogor, Rayon 7, Tuhan Engkau berkati. Bahkan gembala kami yang ada di tempat ini, Pak Lukas Karsono, dan serta seluruh Pak yang ada di bawahnya, Tuhan Engkau berkati. Gembala cabang, gembala ranting, Tuhan Engkau berkati. Bahkan seluruh para diakon, pengerja, aktivis, guru-guru sekolah minggu, Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu, Tuhan Engkau berkati ya Allah. Apapun pergumulan, permasalahan, Tuhan campur tangan, Tuhan berdaulat. Kami juga berdoa Tuhan buat bulan Desember ini Natal ya Tuhan, dan kami hanya percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau yang melakukan perkara yang ajaib, Engkau yang melakukan perkara-perkara yang dahsyat ya Tuhan. Dan kami imani Tuhan, sebentar lagi pandemi ini berhenti di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau campur tangan ya Tuhan, dan Engkau berkati seluruh anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa ini, Engkau lawat bangsa ini, Engkau pulihkan keadaan bangsa ini, dan berikan hikmat kepada pemimpin bangsa ini, Pak Jokowi. Tuhan Engkau berkati, wakilnya Engkau berkati, bahkan seluruh jajarannya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Engkau berkati bangsa ini Tuhan, Engkau jamah bangsa ini, Engkau lawat bangsa ini. Biarlah hanya bangsa ini untuk memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, bungkus bangsa ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Segala roh huru hara kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita berpisah, kita rindu diberkati oleh Tuhan. Kata mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, haleluya, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, melalui kasih sayang anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bimbingan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sejak saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya dan berkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.